Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat. Ya, motovlog yang menyajikan info-info seputaran Sumatera Barat. Apa kabarnya kalian di siang ini? Semoga selalu sehat selalu dan dimurahkan semua urusannya. Ya, saat ini kita berada di Kota Padang. Jatuhnya ini di salah satu jalan protokol di Kota Padang. Nah, ininya jalan veteran. Ya. Adapun setelah kalian melihat intro tadi, ya, hari ini adalah tanggal 30 September 2021. Tepat 12 tahun yang lalu terjadi peristiwa gempa bumi yang sangat besar, yang sangat dahsyat di Sumatera Barat. Mengenang kejadian tersebut, napak tilas kejadian tersebut, ikutilah perjalanan kali ini. Ya, pada hari Rabu 2009 ya, 30 September, tepatnya 12 tahun setelah hari ini, Kota Padang dan Sumatera Barat sekitarnya mengalami gempa yang sangat besar sekali yang tercatat, yakni 7,9 skala Richter. Gempa tersebut menghancurkan seluruh infrastruktur dan rumah dan apapun yang ada di bumi Sumatera Barat ini, bumi Ranah Minang ini. Nah, termasuk ini di depan ini, Sanhok dulu adalah Suzuki di sini. Ini dahulunya ada teman saya yang kerja di sini. Akhirnya di sini putus kakinya karena terhimpit oleh bangunan. Dan sekarang alhamdulillah beliau masih sehat dengan bantuan kaki palsu. Nah, di sepanjang jalan ini pada dahulunya sangat miris ya, kita lihat kebakaran sana sini dan beberapa bangunan hancur tepat di jalan ini, yakni jalan veteran ini. Dan kejadian yang sangat menyayat hati sekali, yaitu salah satu owner ini perusahaan ban terbesar di Pekanbaru dan Kota Padang, yaitu Sultan Qasim. Salah satu ownernya meninggal juga. Nah, ini adalah gedungnya. Nah, ini adalah gedung Sultan Qasim yang dahulunya juga luluh lantak oleh gempa 2009. Ya, namanya Kota Padang yang belum siap menerima gempa yang besar itu, ya akhirnya merenggut 1117 korban jiwa, yang rata-ratanya itu banyak sih terbanyak di Kota Padang Pariaman karena disertai oleh longsor dan rubuh. Makanya di Pariaman sekitar 600 jiwa hilang dengan tertelan oleh gempa bumi ini, baik itu longsor ataupun ditimbun oleh materi bangunan. Dan hampir rata-rata di sini Kota Padang, apabila kalian masih melihat bangunan kosong kayak gini di sini nih, dahulunya ada rumah bangunan, karena tidak ada plan untuk membangun ya dibiarin aja kosong gitu. Nah, kita masuk ke Jalan Damar ya. Dahulunya ini sangat mencekam sekali. Dahulu saya kesini juga pas tanggal 1 Oktobernya, saya langsung muter di sekeliling Kota Padang. Mungkin nanti kalian bisa lihat di konten ini. Nah, di sini juga ada bimbel yang dari Quantum di sini ya, kalau nggak salah. Saya ada videonya kalau nggak salah sana. Saya berhenti di sini tanggal 1 Oktobernya untuk melihat keadaan sekitar. Apakah
aman apa enggak gitu. Rata-rata semua bangunan di sini hancur, ada pun retak. Dan ya di depan ini adalah jalan pemuda ya. Saya akan melihat nanti Plaza Andalas juga. Kita melihat di Plaza Andalas. Nah, kejadian itu pada hari Rabu 30 September 2009, tepatnya pada jam 4 atau bisa bilang jam 5 ya, 4.45 kalau nggak salah saya. Pas orang mau bersiap-siap pulang kantor. Nah, hari itu siangnya sangat biasa-biasa aja, walaupun agak memang tanda-tanda gempa tuh udah kelihatan gitu kan. Sudah ada gempa-gempa kecil susulan sebelumnya. Namun nggak nyangka hari itu pas jam 5-nya itu besar gitu. Dan itu sampai seminggu itu terus gempa intens, gempa besar dan kecil. Dan ini Plaza Andalas juga berimbas, dahulunya terbakar besar gitu. Nah, ini Plaza Andalas ya. Nah, sebagai apa peringatan atau monumen peristiwa tersebut, beberapa lembaga masyarakat atau perkumpulan masyarakat di Kota Padang membuat sebuah monumen gempa gitu, yang diapresiasi oleh Wali Kota Padang sebelumnya, yaitu Bapak Fauzi Bahar. Nah, dahulu di sini adalah museum gempa ya. Akhirnya dipindahkan ke Museum Aditya Warman. Entah sekarang apa masih ada apa enggak. Dahulunya sih ada di sini, tapi terakhir saya lihat nggak ada lagi. Nah, ini mungkin lagi perbaikan atau gimana. Di sini ada museum gempa dahulunya. Di dalam ini, di sana ada peninggalan apa, foto-foto, dan juga beberapa barang-barang peninggalan gempa 2009. Nah, dahulunya di sini banyak loh, di sini yang turun-turun, jatuh-jatuh, dan semua korban-korban jiwa pas hari H itu tanggal 1 Oktober bergelimpangan di sekitar sini, di Taman Melati ini. Hampir semua hotel ini juga rubuh, Hotel Indah Muara. Nah, dahulunya mayat-mayatnya dikubur, taruh di sekitar sini. Nah, dahulu makanya di sini dibangun tugu, tepat dulu ditaruh jenazah-jenazah sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Karena memang chaos ya keadaan. Karena memang chaos. Nah, ini juga hancur semuanya dahulu, gereja-gereja. Dan yang paling parahnya itu Hotel Ambacang Hotel ya, yang sekarang menjadi nama Hotel Aksana. Nah, ini Hotel Bumi Minang juga hancur juga. Nah, ini Hotel Aksana yang dibangun ulang lagi. Dahulunya ini adalah Hotel Ambacang. Nah, di sini dahulu yang paling banyak ditemukan korban jiwa, karena di saat yang bersamaan ada kegiatan pelatihan juga, salah satu pelatihan se-Nusantara gitu nggak salah. Nah, ini adalah Hotel Aksana, bekas Hotel Ambacang yang hancur dulu. Yang memang agak menyakitkan memang ya, ternyata ini adalah musibah, mau diapakan lagi kan. Dan sekarang untuk menanggulangi gempa-gempa selanjutnya, Kota Padang mengantisipasi dengan mengatur semua tata bangunan yang ada di sekitaran rawan gempa, garis gempa, dan juga membangun shelter yang nantinya ada di beberapa titik
Dan juga bangunan-bangunan yang tinggi ini bisa dijadikan shelter. Shelter itu adalah tempat berlindung sementara apabila ada tsunami gitu. Nah, di sini juga hancur nih, di sini dulu masih belum dibangun, sekarang jadikan tempat parkir. Masjid ini juga hancur. Bahkan sampai sekarang lantai 2-nya belum bisa dipergunakan untuk sholat, padahal dahulu itu tempatnya paling bagus di atas sana. Dan antisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi gempa, yakninya yang pertama itu membuat shelter, yang selanjutnya itu adalah sirine anti alarm gempa. Apabila ada gempa yang berpotensi tsunami, dia akan berbunyi ya, dan akan mengirim sinyalnya kepada warga-warga terdekat. Dan juga setiap tahunnya diadakan simulasi gempa dan tsunami agar warga lebih waspada. Nah, mungkin itulah napak tilas kita mengenang 12 tahun gempa besar di Kota Padang. Mungkin Al-Fatihah lah untuk para korban-korban gempa, atau kita sama-sama berdoa agar mereka yang sudah menjadi korban syahid atas musibah ini diberikan tempat yang layak hendaknya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari Padang, Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. See you.